Ganteng terus. Ngejreng sih. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Tapi extend ya Bang. Nambah 1 jam sampai Nambah jam 1 jam 11. sampai dengan jam 11. Mitra masih ditemani oleh Tere. Ada Bang Betot juga. Iya, yang sudah dari pagi bertengger ya di studio Radio El Gangga. Oke, ada apa lagi sih dari jam 10 sampai jam 11 ini? Nah, kejutan hari ini spesial banget di gelaran Bang Jamal. Iya. Ada extend 1 jam, kita bakal bincang-bincang seru ya Bang ya. Betul. Terkait kurban nih, hewan-hewan kurban ya. Siang hari ini Bang, karena udah jam 10 juga kita bilangnya siang kali ya Bang ya, meskipun cuaca di luar lagi agak-agak mendung teduh gitu ya. Sudah dari kemarin Re. Kali ngomongnya siang ini Bang. Oke. Jadi siang ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi atau DKP 3. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. DRH Ibu Dahlia Destinia. Selamat pagi Ibu, selaku Kepala UPTD Klinik Kesehatan Hewan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Tere, Bang Betot. Iya. Namanya apa kabar? Baik. Baik, kabarnya baik Bu Dokter, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sekali ya, lembut sekali ya Bu Dokter suaranya ya. Suaranya cukup kedengeran ya? Kedengeran. Jadi aku juga jadi lembut. Wah, kasar dia Bu. Tapi sama Ibu dia lembut sekali saya. Kalau depan wanita langsung lembut, berubah. Ya. Lalu yang kedua kita sudah ditemani juga oleh Ibu Endah Aryani selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bekasi. Iya. Selamat pagi Mbak Tere dan Mas Betot. Semoga hari ini kita bisa bergabung dalam El Gangga FM 10. Terima kasih. Iya. Ada grogi dikit ya. Gak apa-apa, santuy. Tapi enak, lembut. Lembut ya. Jadi kalau tadi kita udah ditemenin sama cowok-cowok, siang ini kita temenin sama cewek-cewek. Sama cewek-cewek gantian. Kita bincang-bincang sama cewek-cewek. Jadi aku karena agak lembut ya. Baik, ini kita langsung aja ya Bu Dokter ya. Dan Ibu Endah, mungkin bisa Ibu Dokter dulu nih, atau Ibu Endah juga boleh ya. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk mitra sejaman siar yang sudah mantengin dari tadi ya. Untuk tema kita pagi hari ini, tips memilih hewan kurban. Nah, sebelum masuk ke tips-tipsnya deh Bu Dokter nih, sebenarnya makna berkurban sendiri itu apa sih? Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara kurban itu urusannya besar, tidak cuma sekedar memilih hewannya saja gitu, tapi sebenarnya skupnya lebih besar gitu, karena prosesnya sendiri kan panjang. Kalau secara makna memang ada 2 aspek yang kita lihat tentang makna ini, yaitu makna ibadah dan makna sosial. Betul. Dimana makna ibadah ini ya memang proses kita beribadah ya, kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tentunya yang kedua yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, yaitu hari rayanya kita berbagi daging gitu. Mungkin itu ya. Jadi kita semua bisa menikmati makan daging itu bagaimana. Mungkin buat beberapa orang tertentu kita biasa makan ya gitu, tapi buat yang lain mungkin belum tentu tiap hari gitu mungkin. Betul. Jadi untuk maknanya sendiri ada makna untuk beribadah ya Dokter ya, dan juga untuk sosial. Betul sekali. Nah, tips-tipsnya nih, boleh nih, tips-tipsnya langsung aja deh ke tips-tipsnya memilih daging kurban nih. Hewan kurban, bukan hewan kurban. Baik. Memang memilih hewan kurban itu karena kita masyarakat mencari sendiri hewan kurban. Jadi mereka harus memilih bagaimana apa yang paling baik untuk mereka berikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita melihat dulu apakah hewan itu sehat. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita tahu hewan itu sehat? Paling tidak dari hal-hal yang simple, misalnya dia tidak ambruk. Jadi ada yang misalnya kita lihat dia cuma duduk saja, tidak mau berdiri, tidak mau makan gitu. Nah itu mungkin kita menghindari. Mungkin selain aspek harga, mungkin ya beberapa pembeli kan
mungkin cari harga, tapi di sisi harga kita juga harus melihat kondisi hewan. Yang pertama hewannya sehat ya, tentu yang sehat. Yang kedua adalah jantan. Jadi memang karena secara jantan, ya? syariat Islam memang mempersyaratkan kalau kurban itu harus hewan jantan. Hewannya sendiri bisa hewan sapi, kambing, domba, kerbau juga bisa. Gitu. Sebenarnya unta juga bisa, cuma karena kita nggak ada unta, jadi kita nggak kurban unta ya. Iya, jadi umumnya ya, umumnya sering kita lihat sapi, kambing, domba itu yang umum sih ya. Gitu. Terus selain itu adalah tidak cacat. Jadi memang karena kita niatnya adalah niat baik, jadi kita persembahkanlah yang terbaik. Gitu. Hewannya tidak cacat, gitu. Tidak ada luka, tidak misalnya kakinya patah atau lain sebagainya gitu, atau tidak ada patah pada tanduk gitu. Jadi kondisi yang baik lah. Kondisi yang baik, sempurna. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah umur. Cukup umur. Oh, baru tahu nih. Iya, memang agak sulit mungkin buat orang pertama kali melihat apa sih kalau kita ngelihat, kita nggak bisa nanya nih umurnya berapa. Kita tanya tuh, umur berapa tuh ya? Ini masih muda enggak, ini mah lamaan sebenarnya. Gitu. Udah alat ya. Berarti kelewat, kalau udah alat kelewat. Berarti selamat. Ya, gitu. Jadi umurnya gitu. Yang secara mudah mungkin memang kita bisa meminta gitu sebagai kita pembeli, mana sih Pak yang umurnya cukup gitu. Tapi kita perlu mengecek juga, kalau memang perlu dicek, kita bisa lihat dari giginya. Gitu. Jadi gigi bagian depan, yang tengah, yang dua, yang bagian bawah itu biasanya sudah berbeda dari jajaran lainnya. Jadi warna sudah lebih besar dan lebih tinggi biasanya dia. Semakin tua gitu. Jadi syaratnya itu kalau untuk kambing domba itu di atas 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun. Nah, ketika 1 tahun untuk kambing dan domba dan 2 tahun itu dia terjadi pergantian gigi. Gitu. Makanya kita melihatnya karena dia tidak bisa ditanya, ya kita lihat dari apa yang berubah dari fisiknya, dari fisiknya gitu. Itu gigi. Bisa ketahuan dokter ya? Bisa ketahuan dari giginya ya. Gitu, karena ya memang pasti kalau disyaratkan pasti kita bisa melihat ya tanda-tandanya apa. Tapi untuk orang, maksudnya untuk kami yang awam mungkin ya, saya juga nggak tahu, Tere juga sama Bang Betot nggak tahu. Maksudnya kita baru tahu kalau ternyata hewan bisa dilihat usianya dari ciri-ciri dari giginya. Terus apalagi ada lagi nggak? Kalau untuk umur yang lebih gampang itu. Karena kalau ukuran ketika dia sudah agak besar gitu, ukurannya biasanya sama, apalagi yang pakannya baik mungkin dia bisa lebih cepat lagi badannya, bobotnya bertambah gitu kan. Gitu. Tapi kalau untuk umur spesifiknya adalah gigi, karena itu pasti proses yang pasti terjadi gitu kan. Nah, ini penting juga nih untuk Mitra Zaman Siar yang mungkin mau beli hewan kurban. Nah, kita nggak iniin, maksudnya pedagangnya menipu atau bagaimana, cuman ada tapi suka ada yang begitu. Sebenarnya sih mungkin bukan menipu ya, karena kan mereka lebih juga membawa dengan jumlah banyak. Bisa saja ketahuan gitu. Bisa saja ada yang miss secara begitu diangkut gitu kan, itu mungkin saja gitu. Tapi memang karena kita syariatnya begitu, kita mendorong untuk itu. Gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk diketahui oleh Mitra Zaman Siar, tips mencari hewan kurban. Sama satu lagi mungkin tidak kurus. Tidak kurus. Wah, lolos nih. Waduh. Oh iya, tidak kurus bener ya. Tidak kurus ya. Berarti gemuk ya ya. Lolos kayaknya di Bang Betot. Justru berbahaya nih kayaknya ya. Berbahaya nih kayaknya nih ya. Aduh, tidak kurus ya dokter ya. Bu dokter, dia udah was-was dari minggu lalu. Belakang saya udah dimerekin dokter, nomor 2. Udah ada yang beli berarti. Udah ada, ini nomor 1-nya dokter. Tere nomor 1. Saya nomor 2. Cuman nggak bisa, betina nggak bisa. Oh, betina nggak bisa ya dokter ya? Betina nggak bisa. Harus jantan. Kena lagi dong. Lanjut Bu dokter, silakan. Boleh, silakan dilanjut lagi. Ya, jadi tidak kurus ya, kita kalau secara kurus atau tidak kita bisa lihat dari fisik ya. Dari fisik kelihatan. Jadi kita bisa membedakan mana yang kira-kira sebenarnya mungkin masyarakat lebih bisa melihat kondisi bobot badan gitu ya. Misalnya kurus kan dia tulangnya kelihatan gitu. Kadang
di pinggulnya tuh tulangnya bisa terlihat kalau kurus gitu. Kalau tidak, walaupun tidak penuh isinya tapi tulangnya tidak terlalu menonjol gitu. Biasanya kita lihat dari ini seberapa menonjolnya sih tulang gitu. Jadi memang karena kembali lagi ini kita berusaha memberikan ke masyarakat dan untuk ibadah adalah yang terbaik. Yang terbaik. Walaupun kurus ini memang kalau dari segi kesehatan dia bisa ada beberapa kemungkinan hewan kurus itu memang pakannya yang kurang baik atau manajemen budidayanya kurang baik atau sakit gitu. Makanya karena kita menghindarkan supaya kita memilihnya yang sehat, maka kita pilih yang tidak kurus. Nah, untuk persyaratan hewan kurban sendiri nih, apa aja nih Bu? Persyaratan seperti mungkin ada administrasinya atau teknisnya gitu. Jadi memang karena kita mensyaratkan harus sehat, jadi apa tandanya? Sebagai peran masyarakat di bawah koordinasi Ibu Kepala Bidang, Ibu Endah, itu kita bersama-sama tim untuk memeriksa kesehatannya, mengecek kesehatan hewan kurbannya ke lapak-lapak penjualan. Nah, ini sudah berjalan Ibu? Sudah berjalan karena kita tinggal 3 hari lagi ya, gitu mungkin kita akan beberapa. Jadi kita sudah mulai ke lapangan itu tanggal 3 ya Bu ya. Tanggal 3 Juni. Ya, jadi sudah mulai ada hewan kurban, kita sudah periksa gitu supaya yang memang sehat akan kita beri tanda, kita kasih surat kesehatan gitu. Jadi salah satu caranya melihat hewan yang sehat, kita ke tempat penjualan kurban itu kita mencari, kita menanyakan sudah diperiksa atau belum. Kalau sudah diperiksa pasti ada tandanya. Kita mengeluarkan spanduk ya Bu Endah, spanduk dan surat berbentuk lembaran surat keterangan kesehatan hewan gitu. Jadi itu tandanya kita sudah memeriksa gitu. Maksudnya itu di hewannya ada tandanya gitu Bu Dokter? Tidak, jadi nanti dokumen itu dipegang oleh pemiliknya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya, ini sudah diperiksa belum? Kalau saya boleh lihat surat kesehatannya tidak? Gitu. Jadi ini mereka akan menunjukkan ini surat kesehatannya memang dari dinas setempat yang berwenang sudah memeriksa gitu. Jadi karena fungsi kita di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah memastikan hewan kurban ini sehat, jadi kita memeriksa. Kalau sudah kita periksa, maka kita keluarkan suratnya. Nah, untuk dinas sendiri ini memang setiap tahun ada programnya atau apakah kita pedagang penjual hewan-hewan kurban yang mendaftarkan nih kalau misalnya pengen hewan-hewannya diperiksa nih dari dinas gitu? Iya baik. Misalnya. Memang ini rutin tiap tahun kita ke lapangan, kita pasti setiap kurban. Termasuk Ibu dokter juga? Iya betul. Memeriksa hewan kurban di penjualan juga nanti di saat pemotongan. Gitu. Jadi yang di penjualan itu kita datang ke lokasi, kita periksa setiap tahunnya gitu. Itu kita memang berkoordinasi. Kadang kita berkoordinasi ke kecamatan, kelurahan yang lebih tahu di mana lokasi-lokasinya gitu kan, atau orang-orang petugas-petugas wilayah lainnya yang lebih mengetahui. Kita datang. Kalaupun nanti misalnya ada yang belum datang, ya ada juga yang ke dinas untuk saya hewan kurban saya sudah datang, mohon bisa dicek gitu. Itu kita pasti di mana alamatnya, nanti kita datangin gitu. Soalnya kalau saya lihat banyak banget Bu Dokter yang jualan ini. Banyak banget. Apalagi makin dekat ini ya, justru banyak bukannya banget. berkurang, tapi tambah banyak. Yang jual hewan kurban banyak Yang jual banget. kurban mendekati. Jadi ini lagi gencar-gencarnya banget ya. Betul. Dinas DKP 3 nih. Iya betul. Lagi turun ke lapangan ya. Karena tinggal berapa hari lagi Bu Dokter ya? Iya tinggal hari Senin ya, 3 hari lagi berarti. Iya tinggal 3 hari lagi. Berarti ekstra kerja keras Bu Dokter kita nih. Semangat biar semangat terus ya. Tapi meskipun lagi padat-padatnya nih, masih sempat-sempatnya ngasih edukasi nih untuk Mitras Jaman sih. Iya. Karena penting ya masyarakat juga harus tahu, karena pada akhirnya setelah kita periksa kita tandai yang sehat, tapi yang beli tetap masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu, karena dalam jangka waktu tertentu kita tidak tahu kondisinya, apakah hewannya akan tiba-tiba jatuh, sakit, terluka dan lain sebagainya. Yang bisa memilah biar bagaimanapun adalah adalah pembeli atau konsumen. Ya, nanti kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Nanti kita balik lagi. Jadi buat Mitras Jaman Siar, ini masih seru banget perbincangannya bersama dengan Ibu Dokter dan juga Ibu Endah. Jadi tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malah.
Panteng terus. Ngejreng sih. Iya, masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Waduh, ternyata seru banget Re ya. Seru banget. Nah, lebih serunya lagi nanti Mitra juga bisa ikut seru-seruan sama kita. Silakan yang mau bertanya pada hari ini kepada Bu Dokter, silakan di 0811186103. Betul. Jadi untuk Mitra Sejaman Siar yang ingin bertanya seputar memilih hewan kurban ya. Iya. Kurban asuh yang aman dan sehat, utuh dan halal untuk Bekasi yang lebih sehat lagi. Oke, silakan nanti yang mau kurang jelas boleh bertanya. Boleh langsung bertanya. Iya, silakan. Di line WhatsApp-nya El Gangga. Nah, kita kembali lagi. Kita lanjut lagi, Re. Baik. Ibu Dera dokter hewan. Bu, abis ini Bang Betot mau periksa. Lu Gratis. Lu di udara mulu ngomonginnya, kalau gua kan nggak berani. Gua baru mengaku dokter juga. Bu, maaf ya Bu ya, Iya. bercanda ya Bu ya. Iya, kita juga Kita intermezzo aja Bu. Gua diperiksa apa? Orang sehat begini. Ya, kelihatan ya Bang. Kelihatan ya. Kelihatan Bu Dokter. Sehat banget dia Bang. Sehat banget Bu Dokter. Jadi kalau orang sakitnya nggak percaya dia sakit. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk kita berkurban ya Bu. Iya. Langkah-langkahnya seperti apa dan bisa dijelasin gak nih maksudnya seperti gimana gitu. Baik, tadi pertama kita sudah membahas tentang yang pertama yaitu cara memilih hewan kurban. Iya. Itu apa nih sebagai pembeli, sebagai konsumen kita mencarinya bagaimana. Nah, ada dua lagi sebenarnya langkahnya yaitu proses pemotongan. Nah, ini yang sebenarnya karena banyak tempat kita agak sulit juga dalam pengawasannya gitu. Pertama pemotongan, yang pertama tadi memilih hewan kurban. Memilih hewan kurban. Yang kedua pemotongan. Yang ketiga adalah penanganan dagingnya. Karena sebenarnya luas ya urusan kita bagaimana supaya masyarakat bisa mendapat hewan kurban yang baik itu memang banyak aspek yang harus kita lihat gitu kan. Nah, kita masuk ke bagian pemotongan. Memang ini prosesnya panjang. Mulai dari hewan ini diberikan kepada masjid misalnya ya, para pembeli setelah membeli kita tempatkan di masjid-masjid. Gitu. Rata-rata ya di panitianya adalah DKM masjid gitu. Nah, yang penting juga adalah kita mengenal yang namanya kesejahteraan hewan, atau kita nih memotong hewan apapun ya, hewan kurban atau hewan sehari-hari yang misal kita mau potong ayam dan lain sebagainya, itu kita memperhatikan keserawan atau kesejahteraan hewan atau kalau di bahasa istilahnya bahasa Islaminya itu ihsan. Kita tuh harus memperlakukan hewan dan memotong hewan secara ihsan. Apa sih gitu? Dan memang kenapa kita harus melakukan itu? Karena biar bagaimana kondisi hewan ketika dia dipotong itu bisa mempengaruhi kualitas daging. Gitu. Jadi kualitasnya ini yang harus kita jaga. Ketika hewannya stres, hewannya sakit, hewannya tidak dalam kondisi yang baik ketika dipotong, itu nanti berpengaruh dengan bagaimana dagingnya, berapa lama keawetannya, itu bisa mempengaruhi. Jadi semakin stres hewan, semakin mudah juga dia rusak nanti dagingnya. Gitu. Jadi yang harusnya kita bisa menyimpan lebih lama jadi lebih pendek gitu. Nah, kesejahteraan hewan ini sendiri memang ada beberapa. Mungkin kalau di kurban ini kita bisa mengambil contoh-contoh ya, gitu misalnya yang apa sih yang membuat mereka stres atau yang lain dan lain sebagainya, itu adalah misalnya contohnya kadang kita memotong tuh itu di kerumunan orang ramai ya, yang biasa kita biasa itu tuh lumayan cukup bikin stressful buat hewan ini gitu kan, jadi mereka takut. Gitu, ketika takut kan semua hormonnya berubah gitu. Salah satunya di dalam kerumunan atau misalnya melihat hewan itu dipotong, temannya dipotong, si hewan yang satunya melihat gitu, itu juga menakutkan buat mereka kan. Jadi memang dari situ, jadi mungkin kita bisa ambil contohnya yang pertama tadi dan yang kedua itu sudah saya sebutkan. Yang ketiga adalah misalnya menajamkan pisau, itu mereka juga kadang sambil di depan hewan bunyi gitu kan, itu mengasah pisau itu
itu juga bisa berpengaruh gitu. Terus cara merubuhkan, mungkin kalau Bapak Ibu suka melihat nih pemotongan hewan kurban gitu, itu cara merubuhkannya juga sebenarnya ada cara-cara yang bisa dilakukan, bisa dipelajari sehingga kita bisa merubuhkan dengan aman tanpa 10 orang, 12 orang itu mengeroyok hewan ini sampai rubuh. Itu adalah faktor stres yang tinggi. Memang ini bukan menyulitkan ya, tapi karena memang para pemotong banyak yang belum berpengalaman. Ya karena tiba-tiba dia harus memotong kurban yang padahal sebelumnya tidak pernah memotong hewan gitu. Itu yang membuat hewan itu menjadi stres gitu. Menjadi stres, kemudian ya nanti akan berimbas pada dagingnya itu sendiri gitu. Makanya kita harus memperlakukan hewan juga sebelum dipotong ini dengan baik. Itu sebenarnya sudah jadi di Islam tuh juga sudah diterangkan kalau mau memotong, potonglah dengan cara yang baik gitu, cara yang ihsan ya itulah. Jadi ada keuntungannya buat kita ketika hewan itu dipotong dengan baik gitu. Itu tentang keserawannya. Jadi terus bagaimana jadi saya harus berbuat apa nih supaya kita menjaga hewan ini supaya tidak stres gitu kan, tidak stres. Jadi yang pertama kita cukupkan juga makannya. Gitu, jadi makannya juga tetap tersedia sampai 12 jam sebelum pemotongan. Gitu. Jadi 12 jam ya? Iya, 12 jam. Sebelum jadi pemotongan. 12 jam kita masih beli makan minum. Nanti setelah 12 jam misalnya besok mau dipotong, malam ini kita bisa puasakan makannya saja. Kalau minumnya jadi kita pertama memang harus memastikan dia tidak dalam keadaan baik, jadi makannya dicukupkan gitu ya. Jadi dia tidak stres dan lain sebagainya. Dan harus dipuasakan karena untuk memudahkan juga nanti dia saat kita memotong, gitu. Kita mengeluarkan organnya dan segala macam lainnya itu kan ada proses itu. Nah kalau mereka masih makan terus mungkin agak menyulitkan. Gitu. Jadi memang harus dipuasakan makannya, tapi minumnya tetap kita berikan. Tetap diberikan. Itu salah satu. Terus kemudian bentuknya, lokasi area pemotongannya. Kandang hewan kurban dipisahkan dari tempat pemotongan. Kita beri pagar dan kita pastikan supaya itu tidak mudah diganggu oleh masyarakat. Misalnya anak-anak kecil yang suka mengganggu dan lain sebagainya gitu. Dan yang pasti kita harus menempatkan satu posisi tertentu tempat pemotongannya. Pertama supaya mereka tidak bisa melihat, si hewan-hewan yang belum dipotong tidak bisa melihat. Kedua supaya aman juga, baik buat masyarakat, juga buat yang menghandle kurban nanti, si para pemotongnya gitu. Kita juga menempatkan lubang buat aliran darah. Jadi hewannya kita giring ke sana agar bisa disembelih, biar darahnya mengalir ke lubang itu. Karena memang ini yang perlu digarisbawahi. Kalau darah yang hasil dari pemotongan itu jangan dibuang ke aliran sungai, aliran saluran pembuangan gitu. Karena memang darah itu kan media terbaik untuk virus, bakteri untuk tumbuh ya. Jadi ketika kalau salurannya lancar, kalau salurannya tidak lancar dia akan tergenang di situ ya, itu akan jadi bakteri dan lain sebagainya akan tumbuh di situ dan itu akan membahayakan kesehatan manusia. Baiknya di mana kan? Jadi kita buat lubang ke tanah gitu. Jadi nanti darahnya bisa dialirkan ke lubang itu agar nanti setelah itu kita kubur lagi. Jadi diuruk lagi gitu. Jadi itu nanti biar alam yang mengurainya. Baik, jadi kita jadi tahu nih ya. Jadi tahu. Untuk mitra juga yang mungkin besok kebagian jadi DKM. Jadwal, jadi panitia kurban gitu. Jadi tahu bahwa ada cara-caranya nih. Motongnya nggak sembarangan. Darahnya juga nggak sembarangan dibuang. Main buang aja. Masih banyak mungkin ya yang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini orang-orang sudah lebih tahu. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi memang tempat untuk pemotongan itu juga harus luas ya Bu ya.
Yang penting kita bisa mengatur lah ya. Kalau seandainya pun kecil misalnya, kita bisa menaruh kain atau sekat supaya memisahkan antara tempat pemotongan dengan kayak pembuatan dinding gitu ya Bu ya. Ya dinding ataupun misalnya apa sih namanya spanduk atau kain yang buat disekat. sekat paling tidak itu menghindarkan dia melihat ke arah dalam gitu, ke arah pemotongan misalnya gitu. Iya. Jadi terus juga kalau bisa ada fasilitas air bersih tentunya ya Bu. Iya betul. Air bersih juga penting karena kita memotong dan membuang aliran air atau kadang menyemprotnya itu dengan air. Jadi karena itu daging yang akan kita konsumsi, pasti air yang harus disediakan adalah air yang bersih. Nah, tadi juga sempat kita ngomongin soal penanganan daging kurban ya. Nah, maksudnya gimana tuh Bu? Bisa dijelasin nggak penanganan daging kurbannya nih? Ya, boleh nambah satu lagi ya? Iya, boleh. Mungkin ada yang kelewat. Jadi kita juga memerlukan, sebenarnya kita menganjurkan supaya masyarakat bisa mencari bekerja sama gitu ya dengan para juru sembelih halal. Para juru sembelih halal. Iya, jadi di Bekasi sebenarnya di tiap daerah itu pasti punya istilahnya paguyuban atau perhimpunan Seperti komunitas gitu ya Bu ya? juru sembelih halal. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang terlatih. Mungkin beberapa orang ada yang meng-hire dari jagal-jagal setempat, tempat pemotongan setempat. Oke, dia tapi kan jumlahnya tidak banyak. Iya. Nah, ini ada para juru sembelih halal yang bisa kita mintakan kerjasamanya untuk memotong di masjid-masjidnya, karena pasti itu lebih mudah buat mereka. Dan kita juga karena memang tadi sudah disebutkan kita berusaha menyediakan hewan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, halalnya sendiri kan sebenarnya ada aturan-aturannya tersendiri yang juru sembelih halal ini bisa lebih tahu lah. Jadi dia tahu caranya memotong yang baik, begitu. Itu yang pertama. Terus kalaupun akan dipotong sendiri, kita pastikan juga nih pisaunya tajam, gitu. Karena kita tadi masih belum selesai dari case rawan ya. Jadi memang harus tajam. Kalau tidak tajam justru menyakitkan. Betul. Jadi panjangnya pisau itu cukup, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kalau bisa dalam sekali potongan, sekali tebas gitu kan ya. Seret gitu. Itu memang secara Islam didorong untuk itu, kita dianjurkan untuk itu. Dan secara sains, secara ilmiah juga memang itu mengurangi rasa sakit. Jadi ketika dipotong nih, memotong 3 saluran, kalau di para pemotong itu sudah tahu nih kita harus memotong 3 saluran darah, nafas, dan saluran makan, gitu, kerongkongan gitu. Nah, itu disembelih itu mengurangi rasa sakit dia. Jadi memang kita kelihatannya mengerikan gitu, tapi itu lebih mengurangi rasa sakit. Gitu. Jadi memang sudah ada yang berpengalaman dan punya keahliannya ya. Kalaupun memang jumlahnya mungkin terbatas juga, ada yang tidak kebagian juga. Ya kita berusaha lah mempelajari bagaimana cara memotong yang baik, gitu. Cara merubuhkan juga mungkin kita bisa lihat di YouTube tuh sudah banyak cara merubuhkan gitu. Mungkin terus nanti ada programnya, sosialisasinya. Mudah-mudahan ya kalau ada. Kita sih kalau sosialisasi sudah dilaksanakan ya Bu ya, gitu. Kita mengundang DKM beberapa minggu yang lalu ya, gitu. Jadi semoga juga sebagian sudah mengetahui. Baik. Makin seru ya Bang ya. Makin seru. Tapi jadi ini loh, kayaknya bener cocok, nggak cocok deh jadi peternak. Karena saya ngebayanginnya juga agak sedih, nggak tega gitu. Ya, jangan kemana-mana. Kita balik lagi. Nanti juga kita informasi yang bertanya pasti nanti kita bacakan. Udah banyak banget yang bertanya. Baik. Jadi nanti di segmen selanjutnya Tara sama Bang Betot akan buka sesi pertanyaan. Oke. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus Ngejreng sih. Masih di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan Iya, males. Mitra masih ditemenin
sama Tere. Ada Bang Betot juga. Yang pagi menuju siang ini lagi ngobrol-ngobrol seru ya, ngobrol-ngobrol tentang kurban asuh atau aman, sehat, utuh dan halal untuk Bekasi yang lebih sehat. Bersama dengan DKP 3 Kota Bekasi. Waduh, ternyata tadi dari pertama kita bahas hewan bagaimana sih yang harus dikurban sehat, banyak paparan. Iya, juga apa namanya langkah-langkah pemotongan yang benar ya. Pemotongan yang benar. Kita juga udah dapat edukasinya sudah di mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk mitra sejamahan siar yang sedang mendengarkan atau mungkin besok jadi panitia kurban. Iya, betul sekali Tere. Kan tinggal 3 hari lagi ya Bu Dokter ya. Tinggal 3 hari lagi. Nah, untuk di segmen yang ini Tere sama Bang Betot mau buka sesi pertanyaan ya Bu Dokter ya. Silakan. Jadi ada Stefanus Antoni nih di Depok. Mau tanya katanya Bu Dokter, kalau hewan yang kita pelihara dari kecil boleh nggak sih dikorbankan? Nah dan satu lagi, kalau hewan unggas seperti ayam atau bebek apakah termasuk kurban? Nah terima kasih sebelumnya. Gitu. Ya, baik. Jadi memang kalau hewan kurban memang yang disyaratkan adalah tadi cukup umur, sehat, terus kemudian tidak kurus, dalam kondisi baik, tidak cacat dan jantan. Sejauh hewan peliharaan kita memenuhi kriteria tersebut, itu boleh saja. Boleh saja. Gitu. Jadi memang kebijakan, tapi mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi mungkin ya kalau syarat yang lebih detail ke MUI atau ustadz-ustadz yang bisa ini, karena ini mereka tidak membeli, mungkin pertanyaannya lebih maksudnya begitu ya. Iya. Ini saya nggak beli nih, tapi hewan saya sendiri saya mau kurban gitu. Kalau secara syarat itu memenuhi syarat, yang penting dia memenuhi syarat. Tapi apakah dia misalnya karena itu saya tidak membeli sendiri tapi punya saya itu boleh kurban secara hukum Islam bagaimana, mungkin nanti kalau ada narasumber yang lebih yang kesini tentang yang lebih mengetahui tentang ilmu agama mungkin bisa ditanyakan lagi ya gitu. Jadi yang penting kalau sesuai syarat fisik gitu, itu yang penting memenuhi syarat fisik gitu. Tapi kalau untuk apakah kalau ini bisa punya atau saya sendiri tidak, atau bisa atau tidak secara hukum Islam bagaimana, mungkin ada yang lebih ini lagi tahu lagi gitu, ada yang lebih pakar lagi untuk menjawab ini. Terus kalau unggas tadi ya, ayam, kucing. Kucing enggak? Ibu jangan. Lata. Ibu lata. Ayam. Bebek. Ayam, bebek. Jadi kucing ya, masa kucing. Ya, soalnya saya biasa ngurusin kucing gitu, jadi ketahuan. Lovers nih. Ibu kalau di jalan lihat kucing banyak langsung ngemban kucing, ketahuan. Iya, betul. Jadi saya tahu. Jadi itu kantong yang dibawa isinya apa? Empan kucing. Pantesan jadi dokter hewan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau unggas entah itu ayam, bebek, burung itu memang bukan termasuk hewan yang untuk dikurbankan. Ya. Jadi untuk Mas Stefanus yang ada di Depok mungkin sudah cukup jelas ya. Pendengarnya dari Depok juga ya. Banyak. Kita sejabotabek. Nggak cuma Bekasi aja. Bukan Bekasi aja, mau kita dengan banyak orang. Jadi kalau ibu lagi ada di Jawa Tengah juga tetap bisa dengerin kita. Bisa online. Kan udah streaming dong. Udah streaming. Benar. Bu Dokter lanjut lagi dong. Tadi kan kalau kita dengerin ciri-ciri hewan yang wajib dikorbankan dan juga tadi sudah sampai di penyembelian. Terus tadi penanganan daging masih banyak banget kayaknya harus disampaikan nih Bu Dokter nih. Penanganan dagingnya. Penanganan dagingnya dan terus juga tadi kalau kita perhatikan tentang Bu Dokter, pemotongannya juga memang harus yang benar-benar nih. Sudah memenuhi syarat atau belum gitu tempat pemotongannya. Nah untuk penanganan dagingnya sendiri. Dagingnya Dokter, coba kita ini loh. Baik, kalau untuk penanganan daging karena memang kita prosesi tahap-tahapannya banyak ya gitu kan dalam, makanya kadang-kadang sampai sore lah ini orang motong gitu kan. Jadi karena memang tahapannya banyak dan semuanya memang ada cara yang baik bagaimana kita memastikan hewan ini layak untuk dikonsumsi gitu kan. Ya, salah satunya adalah setelah tadi kita memotong, ini dagingnya mau diapakan? Apa yang harus kita lakukan sama dagingnya? Tadi seperti yang Bang Betot tanyakan itu ya. Itu jadi yang paling penting kita ingat adalah tentang hygiene sanitasi. Jadi bagaimana kita memastikan kebersihan dari penanganan daging kita. Gitu. Jadi masyarakat baik mulai dari
setelah dia dipotong. Iya. Jadi kan mereka setelah memotong akan memisahkan terus dicacah ya dagingnya, dipisahkan dari tulangnya. Terus jeroannya diambil, jeroannya biasanya dipisah. Jadi jeroannya dibawa ke belakang dulu untuk dikeluarkan isinya. Nah, balik lagi kembali seperti tadi tuh darah yang harus kita kumpulkan. Isi jeroan itu kan pasti masih ada di dalam perutnya, ada kotoran dan lain sebagainya. Itu memang baiknya tidak kita buang juga ke saluran air, saluran pembuangan, karena pertama akan menyumbat. Karena dia walaupun ini kan dia agak padat ya, ada ampas-ampasnya lah, itu yang membuat nanti akan terjadi genangan. Dan biar bagaimanapun itu sisa makanan, gitu. Sisa makanan ya memang kita baiknya harus ada lubang khusus untuk membuang itu. Gitu. Jadi bisa ada lubang lagi khusus untuk membuang isi saluran pencernaan gitu kan. Itu untuk jeroannya. Terus kemudian dagingnya setelah dalam proses pemisahan ini itu kadang-kadang kita harus memperhatikan juga. Kalaupun kita baiknya pakai sarung tangan, sarung tangan yang plastik itu gitu mungkin. Sebenarnya kalaupun tidak, kita harus memastikan dulu diri kita bersih dulu. Lebih bagus kalau misalnya ada pakaian khusus, misalnya entah itu celemek atau apa gitu kan, yang kita pakai nih untuk para panitia yang menangani daging gitu. Jadi kita memastikan pakaian yang dia pakai bersih. Jadi tidak membawa kotoran-kotoran yang akan nanti tersimpan di dalam di permukaan daging, mencemari gitu juga kan, mencemari gitu. Nah, terus kemudian kita juga caranya kadang-kadang kan kita memang karena butuh tempat yang luas, karena jumlah dagingnya banyak, misalnya memotong sekian puluh itu kan cukup banyak ya. Dagingnya itu mereka tempatkan di lantai. Itu harus di lantai gitu. Sebenarnya tidak harus di lantai, cuma karena mereka mungkin tidak mungkin pakai meja karena jumlahnya banyak gitu kan. Jadi mereka taruh di lantai. Pastikan alasnya bersih. Kalau kita pakai terpal, kita pastikan terpalnya bersih. Dan kadang kita lupa. Ketika kita sudah taruh di terpal, terpalnya itu kita injek-injek. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal, jalan-jalan ke dalam area tempat daging. Nah, itu kita harus pastikan lah kita membuat peraturan yang bisa dimengerti oleh sesama panitia bahwa oke, ini batasnya tempat daging. Kalau bisa ya ini ada alurnya nih, daging ini ditempatkan di mana. Jadi paling tidak kalaupun kita menyopot sendal atau alas kaki gitu ke tempat daging, itu adalah tempat yang tidak buat meletakkan daging. Gitu. Jadi nanti ini misalnya alur untuk menempatkan daging, ini alur untuk jalan gitu. Walaupun kita tidak harus menggaris gitu ya, tapi kita yang penting tahu nih semua panitia, kita menempatkan daging di sini, nanti kita pasti ada orang yang harus mengambil dan jalan bolak-balik. Nah, ini alurnya di sini gitu. Mungkin itu lebih bisa menjaga gitu. Kalau jadi yang pertama tangan kita harus bersih. Kita harus memastikan kita cuci tangan ataupun sarung tangan. Yang kedua adalah tempat meletakkan daging gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kita mau distribusi nih, pakai apa? Nah, sekalian ada pertanyaan juga ini boleh. Dari Mbak Lia di Bekasi Utara. Siapa aja nih yang berhak menerima daging kurban itu? Kalau yang menerima mungkin lebih MUI yang lebih paham ya. Baik. Nanti Ustadz Betot Pak Ustadz Betot. Itu Ustadz itu. Siapa yang berhak menerima? Kalau nggak nerima, gue tampung di rumah gue. Nggak apa-apa ya. Ya silakan, Bu Dokter. Lanjutin lagi aja. Sebabnya tadi ya. Distribusi. Pengemasan. Nah, ketika kita mau membagikannya dengan bagaimana caranya gitu, dengan plastik atau dengan kadang sekarang pakai besek gitu. Yang penting kalau kita pakai besek itu ada alasnya, entah misalnya daun ya, biasanya pakai daun yang sudah dibersihkan gitu, kita pastikan itu bersih, itu kita taruh. Karena kadang kalau jerami besek bambu itu kan itu suka ada kayu yang suka keluar. Nah, itu kita pastikan juga supaya dia tidak terselip karena bisa termakan nanti ya gitu. Gitu. Jadi kita pastikan apapun yang penting bersih dan plastiknya kita pilih yang
paling tidak kayaknya sekarang mudah mencari plastik yang food grade misalnya gitu ya. Gitu. Jadi ada plastik yang berbau itu jangan kita pakai gitu. Jangan warna hitam juga karena warna hitam cenderung mengeluarkan bau ya. Itu nanti baunya bisa menempel ke daging gitu. Jadi plastiknya kita harus pastikan plastik yang aman. Dan kalau bisa memisahkan antara jeroan dan daging. Gitu. Jadi di plastik terpisah. Misalnya kita dagingnya kita taruh satu plastik, misalnya plastik warna bening misalnya gitu ya. Terus dagingnya kita masukkan plastik lagi, mungkin yang lebih kecil, baru kita masukkan gini. Yang penting tidak menempel antar permukaan. Jadi nggak menempel ya? Iya betul. Biar gimana jeroan itu istilahnya lebih mungkin untuk kotor, gitu karena memang itu adalah ada mereka pernah ada isi kotorannya, ada isi makanannya mungkin. Nah itu kan beresiko. Sedangkan daging ini sebenarnya secara fisik itu di dalam tubuh itu mereka terlindungi, jadi bersih sebenarnya ketika dipotong dengan cara yang baik, kita cacah dengan baik itu posisinya dalam keadaan bersih gitu. Jadi supaya tidak saling mencemari, kita pisahkan tersendiri jeroannya di dalam satu plastik yang berbeda. Baik. Mitra Zaman Siar jangan kemana-mana, nanti ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat dulu. Jadi ada yang mau lewat tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Kita kembali lagi di segmen akhir gelaran Bang Jamal. Iya, bangun jangan malas, Re ya. Udah tidak terasa, Re ya. Udah di segmen terakhir aja. Tapi Bu Dokter kita lihat masih semangat banget pagi hari ini. Jelasinnya juga detail banget. Gila, luar biasa jelasinnya. Gua udah siap jadi tim potong, Re. Karena gua udah ngerti, Re. Penyembelih yang halal. Sudah, mudah-mudahan edukasi pagi ini pagi menuju siang ini mencukupi mitra Zaman Siar yang mungkin besok akan bertugas nih jadi panitia kurban. Jadi panitia kurban. Baik Ibu, mungkin untuk sesi akhir ada pesan atau masukan apapun untuk masyarakat di Kota Bekasi. Tadi tentang distribusi apa tuh yang baru disampaikan? Jadi ini mungkin tugasnya ibu-ibu biasanya kalau sampai di rumah ya. Sampai di rumah ketika yang terakhir nih kita pasti menerima daging. Menerima daging. Yang sudah ditentukan akan menerima daging. Betul. Nah, harus kita apakan? Apa yang baik yang kita lakukan gitu supaya daging yang kita dapatkan ini dalam kondisi baik. Ya, karena kadang ada yang malamnya langsung masak. Gitu kan. Ada juga yang saya simpan dulu deh, saya masih punya rendang di rumah gitu. Jadi saya simpan aja buat besok-besok gitu. Jadi bagaimana nih ibu-ibu yang biasa mengolah daging ini memperlakukan hewan kurban yang mereka dapat? Gitu. Kita lihat dulu daging yang kita dapat nih mungkin dari penglihatan mata kotor misalnya. Itu boleh dicuci. Kalau tidak kotor boleh tidak dicuci, gitu. Jadi kalau dicuci itu pastikan kita mengeringkan. Jadi kita tiriskan, misalnya kita cuci pastikan pakai air bersih. Kalau bisa jangan air sumur lah ya, air pam atau paling nggak air minum, air masak. Air masak. Air kita masak. Bisa kita guyur, habis itu kita tiriskan, bisa kita keringkan pakai tisu dapur. Gitu kan. Jadi kering. Nah, itu baru disimpan. Ini kalau mau kita masak langsung nggak masalah nih. Kalau kotor kita cuci, kita potong-potong, kita masak langsung aman selesai. Gitu. Nah sekarang yang menyimpan, gimana supaya kita menyimpannya dalam kondisi baik? Itu mencuci, terus kemudian meniriskan, mengeringkan, baru kita simpan. Kita simpannya di mana? Gitu. Simpan itu bisa simpan dingin. Bisa simpan beku. Kalau dingin itu kulkas lah ya. Di kulkas itu kan 7 derajat sampai 0 derajat, 0 derajat sampai 7 derajat itu dingin. Itu bisa disimpan, tapi tidak lama. Itu dalam hitungan hitungan hari, 3 hari sampai 7 hari. Itu jadi maksimal seminggu. Tapi kan kita karena ini hewan kurban yang kita tidak tahu memotongnya seperti apa, lebih cepat dipakai lebih baik gitu. Jadi bisa disimpan kalau dingin 3 sampai 7 hari. Kalau kita bekukan, tadi setelah kita keringkan,
Nah, ini kita pastikan kita mau masak semuanya atau kira-kira mungkin kita dapatnya berapa plastik misalnya, banyak misalnya. gitu. Kita mau masak tuh sekali seberapa gitu. Misalnya saya masaknya 1/4 kilo aja cukup. Maka pastikan kita tempatkan, boleh plastik, boleh Tupperware gitu ya, sesuai dengan jumlah yang mau kita masak. Karena kalau kita bekukan itu tidak baik kondisinya kalau kita bolak-balik mencairkan. Misalnya kita ambil beku gitu kan, kita cairkan, terus sisa lagi kita bekuin lagi. 2 kali maksimal gitu, tapi jangan bolak-balik. Nah, jadi memang baik kalau kita membagi-bagi, potong-potong dulu ya. Itu kita pisah-pisahkan, baru kita simpan. Nah, itu bisa tahan 3-6 bulan. Gitu caranya. Ya. Setelah itu ya baru kita selesailah tugas kita di hewan kurban ini ya. Aduh, Tidak Bu Dokter. terasa. Tidak terasa Bu Dokter. Tapi sebelum pamit, tetap Bu Dokter sampaikan dong, sampaikan buat mitra Zaman Siar Bu Dokter. Silakan sebelum kita closing. Apa ya? Sepertinya sudah saya sampaikan semua sih ya gitu. Yang penting sih kita berharap semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Semoga dari ilmu yang kita bukan ilmu ya, share lah ya, share Ilmu juga ya, share pengetahuan yang kebetulan kita punya, gitu bisa bermanfaat buat masyarakat. Tapi bagi saya ilmu. Saya nggak tahu jadi tahu. Iya, alhamdulillah. Iya, saya juga nggak tahu jadi tahu. Iya, besok kalau betot diangkat Ustadz udah tahu jadinya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Sampai yang angkat terbanting lagi. Berat kayaknya, Pak. Oke deh. Iya. Untuk Ibu Dokter DRH Dahlia Destinia, terima kasih sudah datang ke studio Radio El Gangga, dan juga untuk Ibu Endah Aryani. Iya. Terima kasih juga. Walaupun suaranya nggak ada sama sekali di radio. Enggak. Dia di belakang layar tuh. Di belakang layar. Sama Bu Dokter colak-colek nih. Jadi tim kreatifnya jadinya. Tim luar kreatif, biasa. betul. Tim kreatifnya luar biasa. Iya. Oke. Jadi sukses terus untuk Ibu Terima Dokter kasih. dan juga Terima Ibu kasih, Mbak Endah. Tere, Bang Beto. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa Insya Allah kita jumpa lagi. berjumpa lagi. Amin. Terima kasih, semoga banyak manfaatnya ya Iya. perbincangan kita Baik. siang hari ini. Dan untuk mitra Zaman Siar, terima kasih banyak yang udah matengin gelaran Bang Jamal dari jam 6 pagi Dari tadi. jam 6 pagi tadi sampai jam 11. Sampai jam 11. Bang Betot udah mau siap-siap, dia udah rapi-rapi Udah ya. rapi-rapi, Mau langsung dia ke pemotongan kurban. Mau daftar langsung. Iya, habis ini langsung ke lapangan ya Langsung Bu ke ya. lapangan ngambil dagingnya. Semoga lancar hari Amin. ini aktivitasnya untuk Oke. Ibu Dokter dan juga Ibu Endah. Jadi gimana Jadi Bang? jalan-jalan ke Pamulang, Iya, jangan cakep. lupa beli jimat. Mitra Zaman Siar, Tere Cantik dan Bang Betot Gemoy izin dulu ya mau pulang. Yes. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.